Agama ngayomi jagat raya. Rindy Safira. Selamat malam Mbak Rindy Safira. Terima kasih sudah datang di Matras. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Rindy Safira. Aduh, Mbak Rindy luar biasa. Terima kasih Mbak Rindy sudah datang di Matras Madiun Transparan. Oke. Oh, pantesan Podcast. yang di belakang transparan ya. Betul Mbak. Itu tadi anak-anak wah kurang. Jadi mandi kayak hat koran sampai terbang itu tadi. Oke. Kena bencana alam mungkin. Terus Mbak Rindy mungkin saya kan taunya Mbak Rindy seorang penyanyi yang dari dulu awalnya kan dari panggung ke panggung sampai sekarang bisa se-hit, ada prosesnya ya. Mungkin teman-teman ini belum banyak yang tahu Mbak Rindy. Mungkin bolehlah perkenalan atau diinfokan buat teman-teman yang belum tahu nih, khususnya teman-teman Matras semua nih. Boleh Mbak Rindy, silakan. Jadi dari awal perjalanan karir saya itu mulai dari SD. Aku sudah ikut lomba-lomba, Mas. Oh malah sering lomba-lomba dulu sebelumnya, dari SD ya Mbak ya? Lomba dangdut, lomba pop, keroncong, Lomba pencak? campur sari. Belum. Oh belum. Belum. Jadi ikut itu juara 3, juara 2, juara 1. Lah mulai dari situ SMP pindah genre ke band-band. Zaman dulu kan Oh pakai band-bandan, band-bandan ya. betul. Pop-popan itulah Studio ya. di Madiun kan pakai itu ya. Banyak. Oh itu pasti kalau di papan depan itu full. Tanggal 1 sampai wis di booking kan. Ya, Mbak aku Rindy salah semua? satu di situ. Salah satu bandku ikut booking. Namanya apa Booking Mbak studio. bandnya dulu? Wes macem-macem Mas, karena aku dulu kan Oh sering ikut-ikut ya, pindah-pindah band betul. mungkin ya? Nah aku nyebutnya satu-satu wes gak mungkin bisa karena banyak sekali. Mulai dari situ kita band-bandan ikut festival. Festivalan kan zaman juga. dulu banyak festival. Banyak banget. Tahun berapa itu kalau nggak salah? Wah, aku ya lupa ya Mas. SD ya Mbak? SMP. Malah SMP. Ikut festival-festival juga menang ya kan. Zaman dulu kan Kota, Padi, Sela on Seven. Naf. Nah, itu kan lagi hit-hitnya Hit-hitnya Raja. Raja. Kan G-Rocks lagu-lagunya dan mereka kan lain-lain ya. buat lagu festival. Betul. Sing angel-angel maksudnya Mas. Oh. Sing apa namanya? Tingkat musik, tingkat nyanyi tingkat kesulitannya. Kesulitannya. Itu pasti buat lagu-lagu festival. Festivalan. Zaman dulu. Terus SMA berhenti karena memang sekolah ya. Sekolah. Ujian dan sebagainya. Terus abis itu nggak sengaja aku ngikut apa ya, tanteku nyanyi. Aku ngikut, mesti belum bisa nyanyi. Oh tantenya udah panggung punya ke panggung. background penyanyi sebelumnya Udah juga. campur sarian. Terus dia bilang gini, "Lah dadi opo iki kok anu apa jenenge kok rame lu jejakku." Lho nyapa, aku kan seneng rock-rockan Oke. gitu. Coba toh jajal apa iku nyanyi dangdut. Iya, aku ki iso pas zaman SD ku. Terus sekarang berubah genre ke pop. Ke pop. Rock. Dari rock Kan ke pop. ilate kan wis beda, Mas. Betul. Kulinane lurus terus akhirnya menggok-menggok ngono lho. Kan Cara enak ada dangdut. cengkok-cengkoknya Iya, gitu karena ya. kok nek nyanyi dangdut ya Mas sampean, Mas. Aku biasa nyuka agama ada cengkok ya. Apalagi sampean tadi kan bicara tentang rock ya Mbak ya. Ya, Tapi bukannya yang biasa dipakai cewek itu toh? rock mini. Nah, itu maksud saya. Boleh lanjut. Terus abis itu nyoba Mas, nyumbang satu lagu. Wow, langsung dikasih standing applause. Oplos, saweran juga. Belum Oh, sawer. belum. Terus karena orang-orang, iki sopo. Ini ponakanku, akhirnya besok ikut ya. Ya aku ya gak ngerti apa-apa ya Mas pas di panggung-panggung pertama kali. Dari panggung ke panggung. Kok nyapo ya iki, kok nyapo. Akhirnya aku nyanyi, terus itu pertama kali gajian di situ. Luar biasa. Berarti gajinya nggak perlu disebutin lah ya Mbak ya. Nah, enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa malah. Enggak apa-apa. Berapa Pertama gaji pada awal saat itu? Rp75.000. 75.000. Itu berapa jam Mbak? Atau berapa lagu Mbak Ya, Rindy nyanyi? itu loh Mas. Itu dulu kan aku jam 7 sampai jam 11. Jam 7 malam sampai jam 11 malam. Wah, panjang loh itu Mbak. Tapi Ya, iya, tapi kan makan- seling-selingan oh. ya sama penyanyi-penyanyi lain. dapat makan juga kan tapi ya. Ya. Pernah nggak kayak ada suatu diundang nih orkes lupa nih dari pihak vendor atau pihak wedding nggak dikasih makan atau nggak dikasih minum, nggak dilayani gitu Mbak. Pernah. Nah, kayak gitu kan, rasanya
Awal-awal tuh kan saya juga, yang namanya kita naik ke panggung kan pasti ada yang rasanya demam panggung, ya kan? Ya. Saya pun juga kadang nervous, keringetan apa gitu. Nah, itu seorang Mbak Rindi tuh pernah mengalami di fase itu juga nggak? Apa ketika kita udah naik panggung, wis pede lah, suaraku bagus kok. Nggak bisa. Itu pasti semua manusia pasti mengalami seperti itu. Demam panggung, apalagi kalau pikiran nggak pas, lagi sakit, tidak pede, mood berubah, pasti harus menyesuaikan bener-bener. Wong gini ya kita nyanyi ya misalkan ya, Iya. coba sampai nyanyi. Kadang saya gini Mbak, pegang mic. Jatuh habis Kita itu. nyanyi kan. Biasanya kalau nggak pede ya nggak bisa liatin per kepala satu. Betul, kadang lihatnya kadang ke atas. Kayak yang lagi ngetren lagunya. Ya, Allah. Kayak gitu lagunya Mbak. Nah, seperti itu. Jadi kita pasti lihat ke bawah, terus kemana kita nggak bisa fokus. Berarti nggak bisa waktu nervous sih, saya pun juga kadang nggak lihat ke orang-orang, lihatnya ke atas sampai dibilang apa? Mas yang dilihat sini bukan atas nih. Itu walaupun kita sudah punya jam terbangnya sangat banyak, tidak menutup kemungkinan kita tidak nervous. Oke. Terus nih Mbak, aku belum juga nih. Mbak Rindi tadi kan kok bisa cinta dengan musik dangdut pertama kali berarti ya waktu saat dikenalkan sama tantenya itu tadi ya, sekaligus coachnya ya, Mbak betul. Rindi atau Mbak Rindi Bukan. sering Aku olah vokal ke tidak sengaja mendengarkan lagu-lagu Pak Haji Rhoma Irama. awal Di mulai itu juga. radio. Satu lagu apa itu Mbak? Satu lagu dari Haji Rhoma Irama yang terkenang betul itu. judi. Oh, Judi. Nah. Meracuni kehidupan. Ya, itu Seru sih, salah Mbak. satunya. Oke. Karena karya beliau kan bagus-bagus ya Mas ya. Jadi saya suka lagu dangdut pertama kali. Berarti dangdut kan banyak nih Mbak Jerry, lebih suka ke kayak dangdut Malaysia, klasik atau dangdut Indonesia kan macamnya genre kan banyak. Itu kalau versi Mbak Rindi sendiri, apalagi kan dengan saya sering nonton konsernya Mbak Rindi ataupun nonton di TV segala macam kan, seorang Mbak Rindi itu khas banget suaranya dengan nada besarnya dan pasti teman-teman yang nonton tuh, keren ini gitu. Kok bisa sampai punya suara khas kayak gitu? Ada belajar dulu? Apa pernah olah vokal? Apa Mbak Rindi pernah emang diolah tiap hari sendiri atau Enggak. ada referensi gitu? Dulu kan karena dari kecil aku sering lihat TV, terus dengerin radio. Aku dari dulu suka itu suaranya Anggun. Anggun, penyanyi. Iya. Gelap malam. Gak hafal Mas. Anggun. Saya hafalnya itu Mbak, kalau nggak salah lagunya Kata-kata itu Nika bukan sih Ardila. ya? Tuatok Ladi itu lagunya siapa? Tua-tua Keladi. Anggun kayaknya Iya. juga, betul. Engkau lupakan anak cucumu, ya kan? Iya, betul. Nah, itu dari Khas situ. banget loh suaranya. Ya mulai dari situ Randy olah-olah, terus cari karakter jati diri kan, mulai dari situ ya sudah terbentuklah karakter seperti itu. Jadi sering referensi juga, itu juga kan penting juga sih Mbak ya. Ya. Bukan. Jadi penting juga nggak sih Mbak kayak kita olah vokal ke guru-guru musik gitu. Perlu sih karena kita teknik bernyanyi memang harus tahu. Kalau nggak tahu pasti nanti di tenggorokan juga sakit, ya kan? Seri ya biasanya ya. Ya nada-nada tinggi juga nggak kuat gitu. Kalau misalkan sampean kan bisa nyanyi. Bisa. Nah, coba Lagu apa dulu? apaan terserah dengan. Saya lagu pop Mbak kadang. Bisa. Lagunya Ahmad Dhani yang lagi ngetren. Malam ini ku sendiri, saya sendiri terus ya Mbak sekarang Mbak. Jadi sedih saya nanti. Aduh nasib malah. Wih, lanjut Mbak Rindi. Oke. Luar biasa. Terus Mbak Rindi, tantangan terberat menjadi seorang penyanyi dangdut itu apa Mbak? Versi Mbak Rindi. Yang Kan pasti ada nih kayak tantangan-tantangan ke di mana kadang saya juga pernah lihat nih. Dulu kalau nggak salah Mbak Rindi itu pernah nyanyi di JTV Madiun. Itu yang di Surabaya kalau nggak salah, sampingnya DBL. Berapa enak? Nah, sering setiap jam 12 saya pasti wayang Mbak Rindi ki. Nonton Tel TV. Mbak Rindi nyanyi segala macam. Waktu zaman tahun berapa itu ya pokoknya. Udah lama.
Itu tantangan terbesarnya apa versi Mbak Rindi? Kalau tantangan terbesar itu di masa dari dulu sampai sekarang yang pasti persaingan tapi tetap sehat. Sehat. Terus kita juga harus mengikuti lagu tren-tren yang hit, apalagi sekarang musim TikTok ya, yang Betul. FYP apa ya udah kita ikutin lagu itu juga. Tren TikTok bukan hanya suara, pakai goyangan juga berarti ya Mbak ya? Ya enggak mesti Mas kalau Sing goyang juga. pargoy gini-gini gitu kan. Lagi rame kan, gila itu. Oh iya Mbak Rindi, ini ada mungkin dari teman-teman YouTube ada yang tanya juga kadang. Kalau manggung nih sama Gus Ikdam, ya kan? Itu nyanyi atau cuma jadi bintang tamu aja? Biasanya? Pas sama biasanya kita langsung diundang sama panitia. Oh diundang langsung ya? Biasanya sebelum kan pra-acara ya? Betul, pra-acara. Rindi selalu suruh ngisi. Oh sering berkelanjutan terus sampai sekarang Mbak? Biasanya sama Abah Kanza juga. Abah? Kanza. Oh Abah Kanza. Oke. Anwar Zaid. Oh Anwar Said. Ya. Terus Mbak Rindi, kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Rindi ini kan seorang penyanyi, bukan penyanyi biasa lagi, penyanyi sudah papan atas menurut kami dan teman-teman semua. Apalagi yang sekarang ini kan yang lagi ngetren lagunya agama, terus apa namanya? Banyak ya album-album Mbak Rindi yang sekarang FYP dibuat sound TikTok itu FYP apa, apalagi pendekar itu salah satunya kan kayak seluruh organisasi pendekar malah guyub rukun. Ya, pelangi. Pelangi malah Mbak ya. Pelangi. Itu emang dari dulu udah punya konsep buat lagu itu apa Mbak Rindi aransemen sendiri atau ada punya tim aransemen sih Mbak? Ya sebenarnya gagasan seperti itu sudah dari dulu Mas. Kalau kita buat lagu itu nggak bisa 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa. Betul. Minimal 1 tahun. Pemikir itu kan harus 1 tahun. Betul. Nanti lagunya arahnya seperti apa, temanya seperti apa, seperti itu. Jadi gagasan pengen saya, Madiun itu kan adem ayem ya. Betul. Amit nyun sewu. Untuk seluruhnya saja. Seluruh. All semua. Ya, Tidak semuanya ada yang saja. dibeda-bedakan. Betul. Pengen saya adem ayem ketika nanti ada konser seperti ini A, B, C, D. Semuanya berpartisipasi, Betul. bukan udur-uduran terus akhirnya gelutan. Nah itu yang jangan sampai ya teman-teman ya. Akhirnya pada saat itu saya ditawarin satu pemikir, ayo Mbak kita bikin lagu Pelangi. Terus kita rame-rame kan berempat kita biasa mas gitaran yo. Oh gitaran biasa dulu. Ya, ambil nada. Oh yos jadi akhirnya jadilah lagu Pelangi seperti itu. Alhamdulillah diterima dengan baik. Kemarin juga izin pembuatan video klip kan juga harus ke semua. Betul, organisasi. Saya sempat lihat itu. Sebelum kita bikin lagu Pelangi, Rindi juga silaturahmi ke semuanya saja tanpa terkecuali dari Ketua jauh-jauh umum, ya, dari Blitar ke Surabaya, ke Kediri, semuanya Mas. Kita silaturahmi. Buat menyatukan itu Ya. tadi kan ya, pemikiran. Memang tujuannya memang kami dari sini, kami ingin silaturahmi. Jadi tolong disampaikan ke semuanya. Betul. Tanpa terkecuali bahwa kami juga ingin merangkul semuanya gitu. Itu yang Pelangi lah. Pelangi tadi ya. Makanya kan saya sering lihat waktu buat story itu sampai Mbak Rindi mengajak seluruh organisasi, ada yang dari organisasi sana, organisasi sini, semualah digabungkan jadi satu. Ya. Dijadikan satu ke video klipnya Mbak Rindi itu tadi, yang judulnya Pelangi. Pelangi Rabakal api yen siji warna. Luar biasa, tepuk tangan. Itu salah satu lagu yang sudah rilis juga ya Mbak Rindi ya? Sudah. Ada YouTube-nya juga ya Mbak ya? Ada. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa follow. Selain follow Matras juga follow. Mbak Rindi juga udah sering ke dalam artian manggung kayak satu panggung besar itu kayak contohnya kayak ada orkes Adela atau apa itu sering juga ya Mbak ya? Ya alhamdulillah. Nah itu pengalaman-pengalaman apa mungkin yang Mbak Rindi pernah alami saat-saat kejadian manggung besar di entah itu di kota sendiri atau di kota-kota besar, pengalamannya Mbak Rindi kayak mungkin ada yang mengecewakan atau mungkin seneng atau apa, mungkin ada nggak Mbak pengalaman saat manggung-manggung di tempat-tempat besar kayak gitu? Dulu sebelum Rindi ikut ikut
organisasi. Betul. Itu dulu sempet kayak orang-orang kan amit nyun sewu ketika kita salaman, Mbak salaman ki dari panggung Mas. Betul. Aku panggung terus ini orangnya. Orang. Ya kan salaman. Itu kadang kan Ditarik? ditarik terus ini sepatuku ditarik gini jadi jatuh. Oh, berarti ditarik gini, Mbak? Iya. Oh, bahaya banget ya berarti ya. Jadi Itu nggak ada security di bawah itu? belum ada Mas. Oh, pada itu ya? Pada saat itu. Jadi ditarik terus ini Mas kan ada apa ya kemarin di samping Big Sound itu ada apa tak tutup Lempar ya? lempar deh. Spontanitas tuh Mas. Iyalah, Mbak. Spontanitas. Emang kejadian itu sudah sopan sudah lah. lama tapi Betul. memang masih terngiang-ngiang ini buat pengalaman lah. Betul. Tapi alhamdulillah setelah Rindi masuk ke organisasiku Betul. setiap manggung alhamdulillah selalu aman. Pasti itu. Selalu aman, terkendali. Terkendali. Iya, betul. Pasti orang tahu ya, Walaupun Mbak Rindi. tawuran ya Mas ya. Pasti. Tawuran entah itu selesainya apa pas tengah-tengah Pas tengah-tengah. tetap kondusif, kita juga dijaga gitu loh Mas. Jadi ya itu luar biasa. Pengalaman yang luar biasa sih berarti ya. Jadi kayak contoh nih, kayak Mbak Rindi waktu nyanyi biasanya kan ada nih pertengkaran atau biasanya chaos nih dalam suatu panggung besar. Itu padahal baru lah nyanyi lagu belum ada satu lagu, baru separuh diberhentikan sama panitia. Itu pernah nggak sih? Pernah. Nah, otomatis kayak gitu kan saya juga kadang sebagai misal saya jadi penyanyi kadang baru satu lagu, Ya. belum ada kita satu kan orang lagu. seni ya Mas ya, kita nggak mau makan gaji buta. Jadi kalau orang seni itu kita baru nyanyi separuh, Mbak berhenti aja ya kita turun. Tuh di sini tuh sakit banget loh Mas. Pernah mengalami juga? Pernah. Kalau orang lain, terus gak apa-apa, penting aku bayaran. Nah, Tapi biasanya kan kayak Rindi gitu nggak, kan. Rindi nggak bisa. Eman-eman, aku kasihan yang bayar. Betul. Mereka sudah ngumpulin beberapa, ya kan? Iya, buat beli tiket itu tadi, betul, ya kan? sekali panitia sudah susah payah, istilahnya mengamankan dan lain sebagainya. Satu lagu Rindi nggak boleh nyanyi, selesai. Itu belum satu lagu loh Mas, separuh. Harus sudah turun. Turun. Itu sakit banget. Sakit di sini. banget. Padahal yang penyanyi lain udah satu lagu atau dua Seneng, lagu biasanya kan iya, kayak itu udah teman-teman. seneng. Iya, kayak teman-teman pasti alhamdulillah yuk Oh. ayo undang tawuran undang Apalagi bar. kan pas kadang yang biasa-biasa itu nggak ada yang tawuran, Mbak. Apalagi yang sering tawuran artis yang ketika nasional terkenal, contoh kayak Nela Karisma, Mbak Rindi Safira, sekali nyanyi belum ada separuh kan biasanya chaos itu kan, sering terjadi itu. Ya. Satu lagu, saya pun pernah nonton kayak gitu, Mbak. Waktu Sera di mana itu lupa saya. Jadi nonton belum ada satu lagu, artis terkenalnya itu disuruh pulang. Iya Mas. Otomatis kita sebagai penonton, waduh, kok gini sistemnya. Kita kecewa, apalagi yang nyanyi juga pasti Iya. kecewa banget itu Iya, kan. saya kecewa, kasihan kan. Mereka sudah ngumpulin ya Iya. kan, jauh-jauh hari sudah. Aduh Mas, acaranya malah bubrah semua. Padahal panggungnya udah proper, Betul. besar ya kan. Dan yang datang itu kan bukan cuman daerah-daerah sini aja, tapi daerah-daerah luar kota Luar yang kota, jauh-jauh. fans ya lah. Ya. Betul, yang 3 jam perjalanan, Nah, 4 jam itu. perjalanan. Coba bayangkan. Berarti ada nggak sih Mbak kayak fan paling jauh yang Mbak Rindi punya fan paling jauh yang pernah nonton konsernya Mbak Rindi setiap ada dimanapun dia selalu ada? Itu ada nggak? Ya, selalu. Selalu ada. Selalu. Paling jauh mana Mbak? Kalimantan kalau nggak salah. Kalimantan. Dia terbang atau naik kapal itu? Nggak tahu. Waduh. Itu bawa spanduk Kalimantan. Namanya apa? Rindi Safira Fans Club atau? Ya kan saya nggak tahu ini Mbak. Mungkin saya tertarik nanti mau gabung di Rindi Safira kru atau apa gitu. Allah. Lah, aku fan-nya loh Cah. Rindi Fans Club. Hah? Banyak. Salah satu yang tak seneng ya gue mau. Dulu waktu di pernikahan saya juga sering nyanyi Mbak Rindi, apalagi Mas Badri itu luar biasa. Apa lagunya? Aku sing seneng bro. Pelangi. Aku gak ngerti lagunya aja, jujur. Cuman lagunya itu selalu FYP di TikTok. Kalau Pelangi, saya tadi sempat ngigo gini, lagunya Pelangi apa sing lagunya? Ada pelangi, lah ternyata bukan. Bukan. Gitu. Mbak Rindi, selain kesibukan manggung tuh apa kesehariannya Mbak Rindi sekarang ini dari? Alhamdulillah kalau
misalkan libur ya Mas ya, itu kan cuma 1 hari, 2 Betul. hari, itu tak gunain buat istirahat. Terus habis itu kalau nggak gitu kumpul sama temen, kumpul sama temen. Nongki gitu ya. Nongki. Oh, nongki. Nongko. Nongko musim ya, duren musimnya. Nongki ya, Nongki. nongki gitu. Terus habis itu besoknya kembali aktivitas lagi. Apalagi habis Kalau dari. nggak gitu aku bantuin saudara-saudaraku jualan Mas. Oh, malah jualan juga. Jualan apa itu, Mbak? Ya daster lah, apa iku, pokoknya semuanya. Oh, tak kira jualan yang Makanan, daster. bahan laki-laki saya beli nanti. Kalau daster itu biasanya lebih ke wanita sih. Makanan juga berarti. Ya, makanan. Online gitu, Mbak, atau offline? Online juga. Apalagi kita lihat tadi kan pas Mbak Rindi kesini sama timnya yang luar biasa, antusias juga nih. Dan setelah dari sini masih ada agenda lagi nanti Mbak ya? Iya. Jam 11 nanti Iya. ya. Wih, luar biasa. Job terus ini, jadwal padat bro. Alhamdulillah. Terus Mbak Rindi, gimana nih cara Mbak Rindi merespon? Kadang kan kita punya Instagram, kita punya konten atau apa. Gimana cara Mbak Rindi merespon komentar netizen nih? Apalagi kalau komentarnya itu kadang negatif kayak gitu tuh. Gimana cara Mbak Rindi merespon komen-komen? Kadang kan banyak lagu-lagu apa, wah aku cah iki tak komen gini. Nah itu Mbak Rindi mematikan komentar atau Tidak. Mbak Rindi tanggapi Saya atau tidak pernah mematikan komentar. tetap Mbak Rindi welcome akan kritikan itu ya? Ya, walaupun mereka kritikannya kadang ngawur ya Mas yo. Kan kalau banyak aku diam, tapi kalau itu ada 1-2 negatif pasti aku baikin. Maksudnya tak balesi baik-baik gitu loh Mas. Oh pripun, matur suwun. Tak kira Terima dibalesi, kasih. iya sayang. Tapi ada komentar paling nyelekit gitu pernah ada nggak Mbak? Itu waktu kemarin ya pas Rindi, dengar nggak Rindi pas difitnah itu kemarin? Oh, pernah Yang ada difitnah juga? Di TikTok. Terkait apa? Lagu atau? Iya, bukan. Saya kan difitnah. Ini kan musimnya IA ya Mas ya. Oh, sering banget AI itu, betul. Nah, itu kan aku di atas namakan. Jadi semua organisasi aku diadu domba Mas. Oh gitu? Iya sampai rame loh Mas itu, masuk gak denger Mas? Wah, Aku diadu domba ya. Sama seperti, tapi alhamdulillah selesai lah. Itu yang harus benar-benar apa namanya, kita sebagai seorang public figure juga, apalagi seorang Mbak Rindi, istilahnya kita semua saudara. Ya, kita semua bersaudara, satu nusa satu bangsa. Lah ini loh Cah, sing aku pernah denger lagunya. Seperti Ngamen 12. Ngamen 12? Ini Ngamen 12. Oh itu, Ya. lagunya itu, lagu Mbak Rindi juga ya itu salah satunya ya? Bukan, Oh, malah itu bukan? lagunya Mbak ini. Oh Enisa Gita, Ya. dari Ngamen 1 sampai 12. Betul. Berkelanjutan sampai Ngamen 100 nanti ya, Ya, pokoknya. ya. Terus Mbak Rindi, tadi selain Haji Roma Irama nih, siapa lagi nih mungkin penyanyi inspirasi Mbak Rindi Safira nih? Selain Abah Roma Irama. Masa cuman hanya satu tokoh Abah Roma Irama aja nih? Sebenarnya Ada lagi nggak? semuanya tokoh-tokoh dangdut Hmm? itu semuanya aku suka. Cuman yang pertama kali melekat Bang Haji Roma ya Irama. memang Bang Haji Roma Irama, karena karyanya juga banyak sekali. Banyak. Mas. Sampai lihat di YouTube kan pasti Iya. banyak ya Mas ya. Siap, sampai ada yang lagunya nih. Minuman keras, apapun namamu. Mbak, monggo kita minum dulu. Oke. Kita nyantai di sini, Mbak. Oke. Jadi semua lagunya Bang Haji insya Allah saya bisa. Semua, Mbak. Dari album paling lama sampai yang Betul. wih, itu kalau saya Mbak Rindi kelahiran tahun berapa sih, Mbak? Boleh nebak nggak? Jangan ini netizen Oh, nanti jangan. nakal ya. Oh, ya udah deh. Wes itulah Mbak Rindi. Saya ngira Mbak Rindi masih muda sekali sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti dari Haji Roma Irama itu tahun berapa sih, Mbak itu? Apa? Album pertama itu. Kalau Mbak Rindi ngefans banget, Ya, tahu aku nggak sih? Nggak hafal Mas. Tapi lagu-lagunya hafal ya? Mulai aku dari kecil itu udah suka lagunya apapun. Kalau sekarang lagu, semuanya kan lagunya Bang Haji sekarang diangkat kan sama orkes-orkes besar. Betul semua. Lagunya kan Apalagi bagus yang kayak banget. dangdut-dangdut lagi ngetren sekarang itu yang apa namanya? Siapa? Yang pakai kostum-kostum zaman dulu itu loh. Jadul. Jadul apa namanya itu kemarin? Yang lagi kemarin habis manggung di Madiun kalau nggak salah itu. Apa sih orkes jadul?
orkes jadul juga sih. Abah kok Abah lah. Bukan. Apa Mas? Om Lorenza. Lorenza. Itu juga sempat pernah ngisi juga sama Om Lorenza. Hampir aku tapi nggak bisa pas jadwal emang penuh. Luar Pas biasa. panitia Mbak nanti sama Lorenza ya. Oke, tapi ternyata pas kurang berapa bulan itu nggak bisa. Udah terjadwal semua ya, Ya, Mbak ya. ternyata emang nggak waktunya nggak nutut Mas. Berarti ini jadwal Mbak Rindi 1 bulan ke depan per hari ini juga udah full semua. Sudah. Sampai dibela-belain ke Matras ini dan habis ini juga manggung lagi ya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman buat Mbak Rindi Safira. Oh ya Mbak Rindi, kan Mbak Rindi kan punya wishlist ke depan kan. Apa mungkin ada project yang ke depan yang terbaru itu ada nggak sih Mbak? Mungkin Ini bisa mau, dijelaskan. Insya Allah rilis lagu baru. Terus habis itu pengennya sih bikin studio sendiri ya Mas ya. Nah, menarik itu. Nanti kalau dibutuhkan bisalah kontak-kontak Boleh. Mas Gendut nanti. Ready Mas Randy. Mas Randy siap nanti dan kawan-kawan untuk mengkonsepkannya ya teman-teman ya. Ini juga ada Mbak tadi pertanyaan-pertanyaan, tapi bebas sih Mbak Rindi mau jawab apa enggak. Kadang ada pertanyaan dari teman saya ini tentang organisasi sih sebenarnya. Oh. Ada apa namanya pertanyaan Mas, aku pertanyaanku ning Mbak Rindi gelem gak jawab jajal. Kenapa kok Mbak Rindi tertarik mengikuti organisasi? Itu enggak satu organisasi aja ya, maksudnya semua lah. Maksudnya kan Mbak Rindi tetap merangkul nih Ya, meskipun Mbak Rindi ya. di satu organisasi Iya, itu kayak betul. gitu. Karena saya belajar dari situ kebersamaan seduluran Mas. Seduluran, kebersamaan dan yang pasti temannya banyak. Betul. Nah dari situ belajar dewasa juga. Kita waktu dulu Rindi belum ikut organisasi, kayaknya Rindi masih kayak anak kecil, nggak bisa berpikir dewasa. Tapi semenjak saat itu Rindi tahu susahnya mencapai suatu kesuksesan, mencapai suatu yang ingin diraih. Diraih. Itu perjuangannya luar biasa. Kita mulai dari latihan, terus merasakan nanti tingkatan naik ini Naik itu. turun ya, Nah, pernah jatuh, pernah naik, pernah betul jatuh. sekali. Kayak gitu. Terus selama Mbak Rindi sekarang ini jadi seorang penyanyi, apalagi sering banyaknya job-job nyanyi, itu sering bosen nggak sih Mbak Rindi? Dan mungkin cara ngatasin bosen itu Mbak Rindi punya trik sendiri nggak sih mungkin? Kalau bosen, Mas, enggak. Tapi mungkin pas moodnya berubah itu males ya. Mau bangun, mandi, males. Terus, tapi trikku gini, oh iya nanti pasti ketemu dulur-dulur banyak. Betul. Ya kan? Pasti nanti keluar dari zona ini, misalkan Betul. kita posisi di Madiun ya. Betul. Nanti kita misalnya ke Seragen. Nanti pasti suasananya beda. Terus nanti aku pasti dapat pengalaman baru di sana. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ya itu, mesti mikirku pas mau mandi. Adus kok rasa-rasen, tapi aku ketemu teman-teman yang Teman-teman ya. dulur baru dan sebagainya. Wes ayo dan semangat adus. Gitu loh, Mas. Nah, aku Versi Mbak Rindi. ya Mbak kadang Kak, enak Mbak saya manggilnya. Terus Mbak Rindi, paling jauh nih kayak konser atau nyanyi, paling jauh Mbak Rindi itu di mana Mbak? Untuk nyanyi. Pernah Taiwan nggak sama sih? Jepang. Taiwan. Berarti di calling dari Taiwan sana Iya. berangkat ke Taiwan. Ya. Sama Jepang. Wih. Itu Mbak Rindi bawa teman-teman juga atau Mbak Rindi sendiri yang berangkat? Iya, bawa tim. Oh, luar biasa. Di Jepang gimana Mbak? Ada vibe cerita-cerita lucu nggak sih? Mungkin Ya. teman-teman pengen tahu nih cerita-cerita kayak gitu. Belum pernah ke sana. Iya. Ketika sampai sana, kalau misalkan orang sana dandannya dibawa ke sini kan pasti dikira konser ya, Mas. Iya. Tapi kalau di sana sudah biasa. Orang Jepang itu kalau keluar harus cantik. Wajib ya hukumnya? Ya, nggak tahu. Pokoknya aku melihatnya semuanya
Cantik-cantik karena punya uang di sana mungkin, Mbak. Cantik terus. UMR-nya tinggi. Wes pokoknya wes perfect lah Mas. Betul. Jadi pertama kali aku sampai, hah? Ki wong ki mau arep nendi kemana? Iya, Ternyata heeh. memang dia tuh cuman mau nongkrong, cuman pulang kerja. Pulang kerja nongkrong sama teman-teman kayak Iya. gitu. Kan bayangkan dia pakai high heel segini, boot, Iya, terus cowok- pakai rok mini, kan di sini Betul. udah biasa, pakai stocking, dia lucu-lucu dipita, Betul. dikucit, dikelabang, kayak gitu loh Mas. Itu kalau dibawa ke sini ke PSC paling Pasti gitu. pasti gini. Iki bae. Mbaknya mau kemana, ya kan? Iya kan Mas, Iya, bener pasti kan? kayak gitu. Nah. Kadang sudut pandang orang tuh beda-beda. Ya, tapi Kalau di sana bener-bener sopan banget. Sopan. Kita mau kemana, kita mau makan, hai, sopan. Sopan Monggo, berarti. kalau di sini, monggo. Kalau di sini, monggo Mbak, sekecaaken kalau di sana. Hei, gitu ya. Pokoknya sampai bawah, nunduk lagi, nunduk lagi. Iya. Sampai daduk nih misalnya. Gila. Apalagi kan cowok-cowok di Jepang sendiri kan outfitnya saya juga lihat TikTok nih. Wih, skena-skena, rambutnya mulet, Ya, celananya gombor-gombor. Ih, kayak saya ini lah Mbak. oke. Tapi saya orang Indo Mbak, bukan orang Jepang. Tapi memang benar sih Mbak, kebanyakan orang dari Jepang itu punya apa paguyuban mungkin di sana Iya. ya. Jadi entah itu semua organisasi jadi satu atau dari daerah manapun jadi satu. Berarti itu kayak mungkin paguyuban Jepang terus ngundang seorang Mbak Rindi Safira. Iya, Apalagi kan kemarin- di sana organisasi kan juga banyak itu. Kebetulan kemarin kan gabungan semua organisasi. Di Jepang itu tadi. Ya. Berarti ada yang bawa bendera, ada yang bawa Betul. sakral gitu ya. Betul. Tapi nggak ada terjadi chaos itu ya. Tidak ada. Wih, luar biasa. Di sana itu patut diacungi jempol, memang buat apa? Jadi pedoman contoh Ya, juga ya. buat contoh saudara-saudara yang ada di Indonesia lah, khususnya. Khususnya. Di sana tuh nggak ada perbedaan Mas, ya saling rangkul sana sini sama. Berarti nggak terlalu membeda-bedakan organisasi atau Tidak. apa. Yang penting kita guyup ketika rukun. Rindi di request lagu Mekar lah kayak gitu ya. Mekarlah. Tapi semua organisasi ikut, oke support, aku support. Gitu. Nggak sing apa toh iki? Nggak. Berarti mereka itu full support semua ya, support Iya. saling menguatkan satu sama lain. Betul sekali. Tidak- Apalagi maka dari itu Mas, setelah pulang dari Jepang, aku juga punya pemikiran, oh aku aku juga harus izin ke organisasi ini buat nyanyiin lagu mereka juga. Betul, wajib sih Mbak dibuatkan Ya. lagu satu-satu gitu. Iya betul. Orang kemarin pas acara nih organisasi lain juga Organisasi aku lain. ikut partisipasi, ikut bikin ucapan biar semuanya itu guyup rukun gitu Betul, loh, Mas. setuju saya itu. Aku nggak mau ketika mereka lewat terus terjadi tawuran dan Oh, sebagainya. Gitu pengenku ya guyup rukun jadi satu. Guyup rukun. Contohnya Jepang lah kayak gitu. Ya, betul. Ya bukan hanya Jepang aja, kalau bisa semua seluruh Indonesia. Betul. Luar biasa Mbak Rindi sudah menyatukan nih dari seluruh bendera apapun menjadi satu, tidak ada yang dibeda-bedakan. Alhamdulillah. Sampai saat ini kan juga saya kan sering lihat konser apapun, pas Mbak Rindi nyanyi apapun, di situ masih banyak bendera tapi ya nggak ada yang gegeran. Iya. Kalau yang gegeran mungkin anak-anak muda, ada mabuk, kayak Iya. gitu kan pasti ada Mbak. Betul. Yang mabuk apalah, kayak gitu yang buat-buat acara menjadi chaos dan lain-lain apa. Lah, semisal kayak di Jepang tadi itu berarti Mbak Rindi bawa tim orkesnya juga ke sana. Apa Iya. di sana ada sendiri Ada. juga? Di sana kan kreatif. Proper juga Mbak di sana. Biasanya kan ada sound system, panggung, terus anak-anak yang bisa seni-seni kayak gitu, musisi-musisi juga. Berarti banyak ya berarti di sana ya. Sound-sound kayak ketipung apalagi reok pernah dibawa ke sana juga. Iya, reok. Lagi latihan-latihan, wih luar biasa ya Jepang. Saya jadi tertarik ke Jepang juga Mbak. Monggo. Terbang sana, terbang aja tapi Mbak. Kalau kerja di sana wis susah juga sih, gajinya juga wih ngeri itu. Iya. Sekali gaji kita bisa foya, kayak lagunya, foya ada lagunya Mbak. Coba nyanyiin. Tapi aku lupa lagu foya. Kadang mikir ya, Nek. Coba nada Mas, nada. Ada apa dulu nih? Dikasih nada sampai sing nyanyi. Boleh. Foya tadi loh. Oh foya, tapi teman-teman nggak hafal kayaknya. Wis kita skip aja itu Mbak. Oke. Oh iya Mbak Rindi,
terkait job nih Mbak Rindi, saya kan juga pengen tahu juga kayak Mbak Rindi nih pernah nggak sih dari ngejob dari pagi nih, dari subuh kadang kan ada acara pagi itu. Jalan santai. Ya kadang jalan santai sampai habis itu ada job lagi sampai jam 12 malam itu pernah nggak ngalami? Sehari pernah ngalami 5-6 job. Ngaruh nggak sih di suara? Mungkin bisa dijelaskan nih buat teman-teman, apalagi contohnya kayak teman-teman mungkin ada yang pengen belajar nyanyi dangdut apa itu. Gimana mungkin bisa dijelaskan lagi? Kalau 5-6 sekali satu hari pasti ngaruhnya nanti ketika pas malam hari. Itu kan nggak ada istirahatnya kecuali di mobil. Istilahnya di mobil berarti ya? Istilahnya di mobil. Rolling terus. Memang makanya kan harus ini air. Air penting nomor ya satu, berarti ya? Minum air yang pasti 2 liter. 2 liter satu hari? Nggak makan? Makan. Tapi suara aman Mbak itu? Alhamdulillah, insya Allah. Pernah nggak kayak sampean kayak gitu tadi seharian full gitu nyanyi nih, anggaplah kita kan nggak minta yang namanya kondisi kan orang berubah-ubah dari sini terus ke sana, hujan, cuaca berubah-ubah. Pernah nggak kayak sakit, meriang, terus pilek, terus terjadi suara, terus cancel acara kayak gitu? Bukan, Rindi pernah suara tidak keluar Waktu manggung gitu? waktu manggung. Nah itu gimana Mbak? Cara yang paling ampuh cuman berdoa. Ya Allah, izinkan saya untuk mengisi acara di sini. Atas izinmu saya bisa nyanyi walaupun cuma 2 lagu dengan nada rendah, itu pun dengan nada rendah. Itu wis gak bisa nyanyi apa-apa Mas, suara aku wis habis ya. Itu dikasih madu, minum jamu, alah Air wis anget. sembuarang itu wis masuk. Tetep Gak bisa. Cuman berdoa, waktu itu yakin ya. Yakin bisa. yakin. Alhamdulillah audionya juga mendukung. Ya wis, rasanya sakit tuh hilang ya. ya. Meskipun hanya 2 lagu itu tadi. Meskipun hanya 2 lagu, memang kuatnya segitu. Tapi habis itu Rindi minta maaf kok sama panitia. Enggak apa-apa, yang penting Mbak Rindi datang. Itu kan memang udah hampir tak cancel tuh Mas, tapi memang nggak boleh karena pamflet juga sudah tersebar kemana-mana. Ya. Terus audiens juga sudah datang dari jauh-jauh. Betul, apalagi mohon maaf nih Mbak, kadang ada nih vendor nakalan Mbak ya. Semisal ngundang nih Mbak Rindi dengan orkesnya Republik Metro atau apa dan lain-lain, kan banyak biasanya Mbak Rindi diundang-undang kayak artis orkes-orkes besar di Indonesia ini. Nah, mereka ngundang itu dan ngundang Mbak Rindi juga, dan ternyata vendor itu sudah mengumpulkan banyak uang. Nah, ketika hari H mau pelunasan dan lain-lain tuh mereka kabur. Itu pernah nggak kejadian kayak gitu Mbak? Jadi contoh nih kayak banyak fansnya Mbak Rindi udah sampai ke situ dan ternyata zonk. Pernah aku pernah. Ya enggak? Pernah Mas aku. Pernah. Pernah. Itu di mana Mbak? Di Cikarang. Iya Di Jakarta itu ya? Jakarta. Jadi Mbak Rindi posisi itu udah ke? Sudah di sana. Boleh cerita-cerita ya juga. kan? Seru nih kayaknya nih. Sudah di sana, terus kita masuk ke hotel. Ya sama orang itu Mas, masuk ke hotel, terus aku coba ngubungi kok centang 1. Dari situ udah ada tanda-tanda panik ya? Iya, kok orang ini kok hilang. Terus habis itu ke hotel jemput saya ke venue lokasi. Ke lokasi, kok orang-orang belum pada datang. Audiennya? Betul. Yang ada cuman Panggung raging, syuting, terus sama anak-anak itu apa namanya? Orkesnya? Bukan. Tim Oh, panitia. Loh, kok sepi? Nah, yang punya orkes langsung bilang, Mbak Rindi jangan main dulu, kalau ini belum dibayar, panggungnya tak ambrukno. Akhirnya dia ternyata sudah membawa pelunasan semuanya. Uang itu dari teman-teman panitia yang sudah dikumpulkan, dari orang-orang yang sudah beli tiket. Ternyata dibawa salah satu itu. Dibawa lari uangnya itu tadi. Terus diminta uangnya ternyata udah nggak ada. Orangnya masih ada tapi uangnya udah nggak ada. Dicek di saldo pun juga udah nggak ada uang sama sekali. Tinggal 50.000 kalau nggak salah. Ya Tin? Tinggal 50.000. Nah itu dibuat apa Mbak uangnya? Nggak tahu Mas. Kalau saya sih mungkin ngira-ngira Mbak ya. Judol paling Mbak. Nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah kita bisa diurus karena
memang yang punya orkes tanggung jawab. Akhirnya dia tanggung jawab juga. Tanggung jawab, dia pulang. Ini yang bawa uang kabur ini, ayo mulai tak terneneng bapak ibumu. Weh tanggung jawab po. Akhirnya dikasih uang separuh buat ganti rugi perjalanan Rindi sama teman-teman. Ya wis Mas tak ikhlaskan, mungkin nanti ada lebih rezeki yang lebih-lebih di belakang. Aku wis mikirnya gitu. Betul, ada imbal balik dari situ itu tadi ya Mbak ya. Iya. Jadi ada kejadian kayak gitu pasti, apalagi kayak teman-temannya kayak fansnya Mbak Rindi itu pasti kan kecewa. Ya. Ada nggak sih kadang Itu teman udah live streaming loh Mas. Malah udah live? Itu apa orang typing wis gak karu-karuan iku. Lah ndi ki kok randang mulai. Lho ndi ki kok iki wis sak jam kok gak mulai. Penonton kok gak ono. Akhirnya gitu Mas. Berarti pengalaman banget ya jauh-jauh ke sana loh, Mbak. Mimpi buruk mimpi ya. buruk Mas. Padahal udah antusias semangat betul, ke kayak Jakarta, mimpi ibu buruk kota aku, ya kan. Allah. Aku kan kasihan orang-orang yang udah beli kaos ya kan. Ya, Beli merchandise, kaos, tiket. betul, tiket. Ya pada nangis semua di situ yang titip-titip sponsor juga udah. Loh, berarti itu audien udah posisi waktu Mbak Rindi ke situ audien udah pada berkumpul apa masih berkumpul sepi? di blok-blok itu Mas. Jadi makanya aku masih bilang kok blok-blokan. sepi, ternyata masih di blok sana blok sini membahas uang itu kemana. Luar biasa ngawur sih berarti. Ya ngawur Mas iku. Wis tak anggap IO ngawur iku. Lah kayak gitu itu kan jadi menjadi pengalaman juga kan buat Mbak Betul, Rindi. Lah betul. cara mengatasi kayak orang-orang kayak gitu gimana? Otomatis kan Mbak Rindi punya manajemen kan juga harusnya. Iya. Lah seumpama saya nih mau ngejob Mbak Rindi, lewatnya kan manajemen. Nah bagaimana cara timnya Mbak Rindi manajemen tahu kalau orang yang ngejob ini benar-benar dia tuh proper dan dia itu benar-benar ngejob bukan hoax atau penipuan. Ya. Itu ada triknya nggak? Yang pertama, aku pasti minta DP 50%, coba dia mau nggak? 50%, saya Misal transfer kalau dari- gitu Mbak. Berapa? Bisa dari Saya bos. bisa dari Tangan dulu. Gimana dari gimana Mbak? angka 15 juta. Aku minta DP Mas 50%, berarti kan 7,5 ya. Itu dikasih nggak sama dia? Kalau dia langsung, oke Mbak, nanti bikinkan kwitansi ya. Aku transfer sekarang. Kalau iya, berarti memang benar-benar. Mas, aku minta nanti sebelum hari H, ini sudah lunas. Kalau udah dilunasin, berarti memang dia benar-benar. Proper ya? Ya betul. Apalagi kan sekelas Mbak Rindi kan otomatis ada rider-rider juga Ya. ya kan. Pasti itu dalam dunia. Ya. Saya juga sempat Mbak buat event-event konser Ya, apa sama teman-teman tim. Cuman ya ada yang namanya rider yang susah-susah Ya, dicari betul, ya, ya, gitu. ya. Ini boleh nggak sih bahas ridernya Mbak Rindi Boleh, itu? boleh. Jadi mungkin nih buat teman-teman yang nonton juga di YouTube-nya Matras, mungkin kalau mau ngundang Mbak Rindi biar tahu nih teman-teman ridernya apa aja sih Mbak Rindi itu. Nggak Mungkin susah sih sebenarnya. Apa nggak susah itu Mbak? Coba. Kalau misalkan acar Acar Mbak. enggak Sego goreng ini acaranya, Mbak. Enggak. Biasanya kalau acara ini ya organisasi ya, aku Organisasi. pasti minta rider pengamanan. Yang pertama, Pengamanan. safety ya. Siap, saya siap mengamankan juga Mbak. Oke, Terus yang kedua pasti untuk peristirahatan ya. peristirahatan, tempat istirahat yang Ya, nyaman. oke. Terus habis itu aku minta pasti cuman air apa? Mineral sama snack udah. Air mineralnya harus bermerek atau tidak ini? Ya minimal seperti ini. Oke, harus si kelendek nggak Mbak? Aman ya? Aman. Oke. Selain itu Mbak. Ya udah cuman itu aja Mas. Sesimpel itu. Ya. Luar biasa sih. Padahal menurut saya Mbak Rindi udah high class, tinggi Aku lah. pernah melihat rider temanku ya Mas ya. Betul, nah. Kit ditulis gini, permen 3, Saya ada permen Mbak. semuk. Enggak gitu. Oh, iya, Kan? boleh. Permen 3. Semuk bla bla bla. Betul. Terus apa aneh-aneh gitu loh Mas minta Pasti. apa ya beng-beng loh Mas. Beng-beng. 7. Oh boy iki aku Betul. loh. Ndang muni snack ngono loh. Lah iya, snack dan kita kasih lengkap gitu kan enak dong Mbak. Iya, iya apa beng-beng 7 iki lho. Mending tak undang ning Indomaret ning kono. Sak food truck-e ya kan. Ambil sendiri prasmanan gitu. Nah gitu Ono nah. sing pernah iku seblak Mas. Seblak, maksudnya Iya, aku pernah lihat seblak. ridernya seblak. Berarti ketika orang nyiapkan seblak harus posisi panas apa dingin Mbak itu Lah iya nanti? mbok iku lho, Lah, kok seblak iku lho. itu loh, Kok kadang iso nanti ya? BTW wis tak kasih seblak, masalah panas dingin, makan nggak mau makan, ya wis, yang penting ridermu tak cukupi. Ini lah ya permen Mas, permen 3.
Kok tanggung kan 3? Dan tak belikan 1 pack isi permen berapa toh Mbak? Berarti itu mungkin menurut Mbak Rindi gimana sih Mbak terkait rider itu sangat-sangat penting apa enggak sih? Kan dalam dunia kalau kayak gitu rider itu. yang penting itu kan memang yang inti Mas. Misalkan kayak minum, makan, pengamanan kayak gitu, tempat istirahat, itu inti nih. Kalau yang lain-lain dia minta aneh-aneh dan sebagainya itu memang haknya dia sih sebenarnya. Tapi kan aku kasihan sama yang IO juga. Nah itu kan kadang teman-teman IO kan juga pusing ya Mas. Pusing, nggak cuman itu yang diurusin, belum penginapan, belum dia OTW ke sini, belum tanda tangan MOU dan lain-lain kayak gitu. Betul. Wih, apalagi kayak contohnya nih, kayak Mbak Rindi itu pernah juga ngalami nggak kayak ketika nih satu acara itu hujan deras dan lokasi ke venue itu udah full crowded banget dan itu nggak bisa dilalui kalau nggak lewat belakang sawah apa kayak gitu. Pernah ngalami kayak gitu juga? Pernah. Pernah. Berarti gimana Mbak? Digendong? Digendong? Iya, yang gendong siapa Mbak? Tim ya dulu kemarin. Saya juga mau nanti. Siap di calling pokoknya Mbak. Lagunya siapa tak gendong? Tak gendong kemana-mana. Nah itu Mbah Surip. Mbah Surip. Dilanjutkan sekarang sama anaknya Mas. Saya lupa nanya, pokoknya terkenal juga. Gitu. Berarti ya? kayak Mbak Rindi berarti tetap lanjut ya konsernya? Maksudnya nggak ditunda sampai nunggu hujan reda dulu kah atau apa? Jenengan masih ingat waktu Mas Denny Caknan konser di stadion? Stadion Wilis. Ya, itu kan Itu opening hujan Rindi itu. ya. Ya. Semua pakai jas kan? Betul. Nah, itu kan bawah wis gak karu-karuan Mas. Wih, bletak Mbak. Wis gak karu-karuan. Cuman memang mereka antusiasnya kan luar biasa. Betul. Tapi alhamdulillah ketika ke panggung kan masih ada pengamanan kayak papan dan sebagainya, aman. Gitu loh. Nah, terus lagi ada kadang nih saya pernah dengar cerita dari teman-teman saya artis apa kan banyak saya juga teman beberapa dari Jogja, Surabaya. Mereka pernah cerita sama saya juga di tempat istirahat kan biasanya kan istirahatnya nggak mungkin di dalam rumah Mbak. Ya. Artis kan biasanya di tenda kerucut itu. Ya, pernah nggak tendanya bocor terus apa kayak gitu, terwocoh kayak gitu? Pas hujan deras pernah Mas. Terus diungsikan kemana Mbak? Ya mau nggak mau, untung separuh itu enggak. Jadi Mepet-mepet gitu iya, gerumbul. betul. Ungkep lah cara bahasane Jawane ya kan. Aduh iya Mas. Alhamdulillah tapi cuma sebentar kok hujannya. Habis itu reda, terus acara udah bisa dimulai. Dimulai dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Oh iya, saya juga mau nanya nih Mbak. Mungkin ini pertanyaan saya agak rawan, bukan rawan sih, agak berbobot, Mario Teguh lah berbobot. Mbak Rindi paling biasanya kan konser nih ke luar kota ataupun kemana itu paling menurut Mbak Rindi paling pernah menjadi suatu momen mengecewakan, entah kan biasanya sound atau apa itu pernah terjadi nggak di saat Mbak Rindi manggung atau konser? Padahal itu udah contohnya kayak orkesnya udah proper banget, udah top apa segala macem, tapi yang jelek itu ya kita nggak bilang jelek soundnya ya, tapi ternyata realita di lapangan soundnya melempem, kurang. Otomatis kan kita sebagai seorang penyanyi itu kan wajib komplain apa enggak sih atau fair-fair aja ya wis soundmu cuma kelasnya segitu ya aku harus mengikuti atau Mbak Rindi profesional mengikuti soundnya atau gimana? Ya kalau profesional tetap profesional, cuman kalau masalah komplain itu nggak terlalu Mas, paling cuman Mas tambahi channelku ya, channelku tolong di ini ya, aku bilang gitu. Tapi nggak sih Mas ya apa sih Mas juga main enggak. Oh itu Mbak Rindi langsung yang ngomong, jadi ada cek sound dulu juga sama? Enggak, biasanya kan yang apa Mas Muntir biasanya betul, kan datang. mixer. Ya, Mas, Mbak tolong dicek dong. Tolong dicek. Mas, ini sudah segini aja dong. Iya Mbak, soalnya channelnya dibagi. Oh, gimpun, sampun. Apa mau pakai miku? Oh, kalau bisa nggak apa-apa. Udah selesai. Oh, gitu aja Mbak. Ya, jadi karena, tetap mengikuti ya? Iya, karena pikiranku di situ audiens sudah banyak membeludak. Betul. Kalau nanti aku cuman mikirnya cuman ke audio, nanti moodku malah hilang, Mas. Nah, aku nggak bisa mengajak semua yang datang itu menjadi bahagia. Tetap profesional harus dijaga di situ juga ya Mbak Rindi. Kalau kita moodnya jelek kan mau nyanyi, males. Nah, ya kadang gitu kan. Soalnya itu banyak terjadi juga Mbak di Indonesia. Contohnya ya
kadang ada band-band papan atas atau penyanyi papan atas, ketika dia soundnya, aduh kok gini, dia pasti turun langsung. Kan banyak itu terjadi. Oh, di mana? Ya di Indonesia pokoknya Banyak nggak ya? perlu disebut lah, Mbak. Oke. Kadang nggak proper di soundnya apa kayak gitu. Nah, berarti kan versi Mbak Rindi sendiri kan lebih profesional, tetap mengikuti ya kan, tidak harus selalu menghujat. Apalagi Ya. Mbak Rindi kembali lagi dulunya mengawali dari panggung ke panggung ya kan, dari panggung nikahan yang soundnya biasa aja, yang pernah saya undang juga itu soundnya gimana Mbak? Oke lah ya. Oke. Yes. Nah, oke bilang oke Mbak, nek enggak Bagus. bilang enggak. Ya bagus kok. Bagus cah, tepuk tangan. Oke Mbak Rindi, ini pertanyaan terakhir saya Mbak Rindi di matras Madiun transparan. Jadi Oke. matras, mau tahu nggak matras itu apa Mbak? Apa? Jadi matras itu kita bentuk sama teman-teman itu untuk mengetahui sisi seseorang atau public figure ataupun dia seorang content creator dan lain-lain. Dia bisa menjadi seperti itu tuh bagaimana prosesnya apa. Jadi biar teman-teman itu ada edukasi juga apa. Itu kan belum ada kan Mbak. Nah, kita sama teman-teman merangkul untuk membuat kayak gini juga. Nah, apalagi seorang sosok Mbak Rindi Safira ini kan menurut kami juga merangkul seluruh nih organisasi apapun itu, tidak ada yang beda-bedakan. Alhamdulillah. Apalagi dengan lagu-lagunya Mbak Rindi yang the best, boom, itu kan ya kan. Terus wishlist nih Mbak, terkait wishlist. Wishlist apa wishlist ya? Wishlist ya bahasa Indonesia. Ada nggak wishlist yang belum tercapai sampai detik ini? Pengen umroh sama keluarga besar semua. Semua keluarga besar, ada Semua berapa keluarga Mbak besar, keluarganya? Banyak. Saya termasuk keluarga nggak? Keluarga besar, terus juga salah satu tadi pengen bikin studio juga di Madiun. Studio musik Studio musik. atau studio buat konten-konten Ya apapun gitu? itu, ya studio. Oke, boleh nanti Mbak, kita kerjasama nanti. Siap di calling. Siap ya Cah ya? Siap. Tim ready Mbak, kita sudah punya Oke. divisi masing-masing. Ya, sekalian promosi juga. Oke. Jadi wishlistnya cuman itu ya Mbak, yang belum tercapai buat sekeluarga ya, khususnya berangkat umroh. Berangkat umroh. Dan pengen bahagiain terutama ibu. Tuh, teman-teman luar biasa. Seorang Mbak Rindi Safira juga tidak melulu soal menyanyi, tapi juga dalam artian kita itu dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi jangan lupa juga sama seorang ibu juga. Berarti setiap Mbak Rindi nyanyi apa tidak lupa dengan orang tua Selalu juga ya Mbak saya, Rindi ya. Iya, minta doa restu. Nah, doa paling penting ya Doa. otomatis ya. Doa dari seorang orang tua untuk anaknya. Betul. Kalau nggak ada orang tua, paling kita Ya. nggak bisa sesukses Betul, sekarang ini kita kan Mbak tidak ya, bisa betul jadi ya. apa-apa, betul. Oke, terima kasih Mbak Rindi. Sangat-sangat mengedukasi dan menjadi buat apa ya, pengalaman juga buat teman-teman semua yang ada di sini pun maupun di manapun berada. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih nih Mbak Rindi udah Sama-sama. bela-belain hadir ke sini jauh-jauh, rumahnya Kebonsari ya kalau nggak salah. Udah pindah tuh Mbak? Loh. Kertobanyon. Ya, Kebonsari rumahnya sampai Mas. Lupa aku Mbak, seingatku dulu soalnya Kebonsari. Kertobanyon Oke. rumah saya. Mbak, aku mungkin boleh nggak minta satu lagu, mungkin bebas sih Mbak, apa gitu yang lagi ngetren. Boleh gitu. request nggak? Langsung aja deh, saya Mbak Rindi aja. Teman-teman bingung gitu Mbak, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, ada yang malu-malu tapi mau. Oke. Refnya aja langsung, nggak perlu dari awal Mbak Rindi. Besar dari musik yang kita Asik. buat, Asik. kadang ku termenung di malam Asik. mencekam, sadar akan matras yang semakin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Yeay! Yeay, terima kasih Mbak Rindi Safira, Oke. luar biasa.